Monica tersentuh saat mendengar perjuangan Alea untuk membantunya agar bisa bertemu dengan Siren. Kalau dia jadi Alea, mungkin tidak akan berbuat sampai seperti itu. Apalagi yang ditolong adalah mantan istri suami. Iya tante, saya tidak akan mengambil keuntungan dalam hal ini. Di sini saya murni karena ingin dikenal oleh Siren sebagai orang tuanya. Itu saja, ucap Monica meyakinkan. Saya akan pegang kata-kata kamu, ucap Mama Marissa. Dia masih merasa belum yakin kalau Monica tidak akan mengejar Darel kembali. Pasalnya Mama Marissa tahu kalau Monica itu dari dulu di kepalanya hanya ada harta. Saking terobsesi dengan harta, anak yang baru dilahirkan saja tega dia tinggalkan. Setelah selesai berbicara, Monica kembali mendekat ke arah Siren. Siren, ini adik kamu, namanya Kiran. Monica memperkenalkan Kiran pada Siren. Adik, tanya Siren bingung. Iya nak, jadi mulai sekarang adik Siren ada dua. Alea ikut menimpali. Setelah selesai makan siang, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mama Marissa, mereka pergi ke mall. Monica dan Kiran juga ikut ke mall. Dia harus memanfaatkan waktu bersama Siren. Ketika sudah sampai di mall, Siren bersama Mama Marissa dan Monica pergi ke wahana permainan, sedangkan Mika, Alea, dan Kenzo pergi ke toko pakaian anak-anak. Alea ingin membeli baju untuk Kenzo. Cepat sekali tubuh Kenzo besar, makanya baju-baju yang ada di rumah sudah banyak yang kekecilan. Siren, nanti mau ya tidur di rumah Mama? Nggak mau, jawab Siren cepat. Monica, dia masih merasa asing sama kamu. Mana mungkin dia mau diajak menginap, ujar Mama Marissa. Iya tante. Dimension, Darel baru saja melakukan sambungan telepon dengan seseorang. Dia mendapat laporan dari orang suruhannya yang dia tugaskan untuk menyelidiki Monica. Monica, pantas saja sekarang kamu ingat dengan Siren. Ternyata kehidupan kamu sekarang seperti itu, batin Darel. Darel merasa senang melihat kehancuran hidup Monica. Dia sudah tahu bahwa Delon berselingkuh dengan Bianca. Darel juga tahu sekarang Monica tinggal di rumah sederhana dan kecil serta bekerja di perusahaan milik Ridwan. Meskipun sekarang dia mengizinkan Monica bertemu dengan Siren, tapi Darel tetap menjaga jarak dengan mantan istrinya. Dia tidak ingin berkomunikasi dengan Monica, jadi semuanya dia serahkan pada Alea sebagai perantara komunikasi dirinya dengan Monica. Awalnya Alea ingin menyuruh Monica datang ke mansion untuk bertemu dengan Siren, tapi Darel melarang istrinya mengajak Monica ke mansion ini. Darel tidak ingin Monica jadi bebas bertemu dengan Siren di tempat ini, apalagi melihat mansion ini sangat megah. Hal itu bisa memicu rasa iri di hati Monica terhadap Alea. Tidak menutup kemungkinan nanti Monica berbuat yang tidak baik. Selepas pulang dari mall, Alea langsung masuk ke dalam kamar untuk meletakkan Kenzo di tempat tidur karena anak kecil itu sudah tidur saat di perjalanan pulang. Bagaimana Siren? Apa dia mau menerima Monica? Tanya Darel saat menghampiri istrinya. Dia sudah mau memanggil Mbak Monica dengan sebutan Mama. Hanya saja sikapnya masih dingin. Mungkin karena masih merasa asing. Hari ini rencananya Bianca dan Ibu Siska ingin berkunjung ke rumah orang tua Ridwan. Ibu Siska tidak ingin hubungan silaturahmi yang sudah terjalin baik selama bertahun-tahun putus begitu saja. Ma, usahakan ya supaya Mas Ridwan mau memaafkan aku. Kata Mama, kan dulu Mas Ridwan itu sudah lama menginginkan seorang anak, tapi istrinya tidak kunjung hamil. Iya nak, dulu orang tuanya mengatakan seperti itu. Ridwan sudah lama menikah, tapi tidak punya anak, dan istrinya memilih bercerai. Tak terasa, mobil yang dikemudikan oleh Bianca kini tiba di depan sebuah rumah mewah yang pagarnya menjulang tinggi. Bianca membunyikan klakson saat ibunya turun dari mobil.
Mau bertemu siapa, Bu? Tanya security. Ridwan dan kedua orang tuanya, sahut Bu Siska. Pak Ridwan belum pulang dari luar kota. Kalau begitu saya ingin bertemu dengan orang tuanya. Maaf, dengan ibu siapa? Siska. Security itu kemudian mengeluarkan gawai dari saku celananya setelah mendapatkan izin dari tuan rumah. Pagar rumah tersebut dibuka lebar agar mobil Bianca bisa masuk ke dalam halaman rumah itu. Ma, sudah aku bilang mereka itu hanya marah sesaat saja. Ini buktinya mereka masih mau menerima kita. Kamu jangan senang dulu, Bia, karena belum tentu mereka seperti yang ada dalam pikiran kamu. Dengan rasa percaya diri, Bianca dan ibunya melangkah di teras rumah. Tak lama setelah menekan bel, pintu itu dibuka oleh seorang wanita parubaya. Ibu Citra, orang tua Ridwan, sudah duduk di sofa ruang tamu. Silahkan duduk, ucap Ibu Citra dengan tampang pongahnya. Mau apa kalian kesini? Tanyanya dingin. Ibu Siska dan Bianca duduk di sofa panjang. Keduanya duduk berdampingan. Kami kesini ingin meminta maaf pada ibu sekeluarga, terutama Nak Ridwan, ujar Bu Siska. Saya dan Bianca juga berharap agar Nak Ridwan mau kembali rujuk. Iya, Bu, apalagi Mas Ridwan dari dulu susah punya anak. Jadi saya harap anak ini bisa diterima oleh Mas Ridwan, timpal Bianca. Bu Siska langsung mengikut lengan putrinya. Kalian dengar baik-baik, putra saya tidak mandul. Dia masih memiliki harapan untuk bisa punya anak. Kalian jangan berpikir bisa memanfaatkan kekurangan anak saya sehingga mau menerima bayi itu. Bayi itu memiliki ayah biologis. Waktu malam itu dia mau bertanggung jawab. Kenapa Ibu Siska tidak menikahkan Bianca dengan dia? Kenapa justru anak saya yang dijadikan korban? Asal Ibu tahu, kami sekeluarga sudah dipermalukan dengan pernikahan berumur sehari ini. Saya mau bertemu kalian hari ini karena ingin meminta pada Bianca agar jangan pernah lagi menghubungi anak saya. Dia sangat terganggu dengan itu. Dan satu lagi, jangan pernah lagi muncul di hadapan Ridwan. Ya, semenjak kejadian itu, Bianca berulang kali menelpon Ridwan. Meski nomornya sudah diblokir oleh pria itu, Bianca masih berusaha menelpon dengan puluhan nomor yang baru dia beli. Bu, saya melakukan itu karena saya tidak ingin bercerai. Saya sudah terlanjur mencintai Mas Ridwan. Mendengar itu, Ibu Citra langsung tersenyum remeh. Sudahlah, percuma saja kamu bicara seperti itu. Semua sudah berakhir, saya mau istirahat. Silahkan kalian pergi dari sini. Ibu Citra berdiri dan langsung masuk ke dalam. Mbok Inah segera kunci pintu kalau kedua orang itu sudah keluar. Imbu Ibu Citra dengan suara yang sengaja dia kencangkan. 2 hari kemudian di tempat parkir kantor Ridwan, Bianca memarkirkan mobilnya. Wanita itu kemudian masuk ke lobi. Semua orang-orang yang ada di lobi menyapanya dengan begitu hormat. Ya, itu karena Ridwan menutupi masalah pernikahan yang memalukan itu. Semua karyawannya tidak ada yang tahu. Setelah bertanya di mana letak ruangan Ridwan pada resepsionis, Bianca langsung melangkah ke arah lift, tepatnya lift khusus CO. Bertepatan dengan itu, pintu lift khusus karyawan terbuka. Monica keluar dari lift itu sambil membawa sebuah map di tangannya. Bianca yang melihat Monica keluar dari kantor Ridwan mengurungkan niatnya untuk memencet tombol di samping pintu lift. Mimik wajah Bianca memandang remeh pada Monica. Bianca menggeleng-gelengkan kepalanya. Ternyata janda dari Delon bekerja di kantor ini. Bianca, kalau kamu mau mengajak aku berkelahi, jangan di tempat ini. Kamu jangan beraninya cuma di sini. Dulu waktu di apartemen Delon, kamu tidak berkutik saat menghadapiku. Dasar pengecut, saat Monica dengan suara lirih. Monica tidak ingin membuat keonaran di tempat ini. Apa kamu bilang aku pengecut? Tanya Bianca geram. Dia langsung mendorong Monica hingga tubuh mantan istri Delon itu hampir terjengkang ke lantai. Beruntung tubuhnya langsung disanggah oleh Fahri, teman Ridwan sekaligus pengacara yang mengurus pembatalan pernikahan Ridwan dengan Bianca. Terima kasih Pak sudah menolong saya, ucap Monica. Fahri yang
usianya seumuran dengan Ridwan itu hanya menjawabnya dengan anggukan. "Kamu kan yang nikah dengan Ridwan kemarin," ucap Fahri saat menatap Bianca. Pria itu kemudian mengambil gawai yang ada di saku celananya. "Assalamualaikum. Kalau kamu sudah sampai di kantorku, langsung saja ke ruanganku," ucap Ridwan saat menerima telepon dari Fahri. "Wan, Bianca ada di lobi. Kamu naik saja, biar Malik yang mengurus wanita itu." Sambungan telepon diputus. Fahri kemudian melangkah ke arah lift karyawan, sedangkan Bianca masuk ke dalam lift khusus CO. Malik sudah dari tadi menunggu di depan pintu lift. Awalnya dia ingin turun ke lobi, tapi setelah melihat CCTV, dia memutuskan menunggu Bianca di lantai ini saja. Tak hanya itu, Malik juga menelpon security agar segera ke lantai paling atas. Ketika pintu lift sudah terbuka, Bianca langsung keluar dan mengayunkan langkahnya ke arah kanan, namun langkahnya langsung cegat oleh Malik. "Minggir," hardik Bianca. Wanita hamil itu marah karena langkahnya dihalangi oleh Malik. "Malik, aku langsung ke ruangan Ridwan ya," pamit Fahri, berlalu pergi meninggalkan Bianca dan Malik. "Iya Pak," saut Malik, lalu dia memegang tangan Bianca. "Lepaskan!" Bianca merontah. Dia berusaha menarik tangannya. Pintu lift kembali terbuka. Seorang security keluar dari lift. "Ada apa Pak Malik? Kamu bawa wanita ini. Jangan pernah izinkan lagi dia masuk ke dalam kantor ini," titah Malik sambil menyerahkan Bianca pada security. "Baik Pak." Pria bertubuh kekar itu langsung memegang kedua tangan Bianca. "Lepaskan! Berani sekali kalian memperlakukan saya seperti ini. Apa kalian tidak kenal siapa saya?" tanya Bianca geram. Security itu sedikit ragu. Pasalnya dia tahu kalau Bianca adalah istri dari pimpinan di perusahaan ini. "Kamu tidak usah takut Pak. Pak Ridwan yang menyuruhku mengusir wanita ini," ucap Malik sebelum dia kembali ke ruangannya. Ketika pintu lift terbuka di lobi, Monica kembali bertemu dengan Bianca. Kening wanita itu berkerut, heran saat melihat tangan Bianca dipegang erat-erat oleh security. "Lepaskan, saya bisa jalan sendiri." Bianca merontah saat ingin keluar dari pintu lift. Wanita hamil itu malu apabila keluar dari kantor ini. Tangannya dipegang oleh security. "Wanita ini kenapa Pak Lukman diusir?" tanya Monica ingin memastikan. "Iya Bu, Pak Malik menyuruh saya membawa keluar Ibu Bianca." "Jangan dilepaskan Pak. Kalau dilepaskan di lobi, nanti dia bakalan mengamuk-ngamuk di ruangan ini. Bawa dia ke halaman saja, baru Bapak lepaskan," ucap Monica. "Iya Bu." Monica, awas ya kamu. Aku akan membalas perbuatan kamu," ancam Bianca. Tapi Monica tidak menyahut. Dia langsung masuk ke lift sambil tersenyum senang. 2 bulan kemudian, hubungan Monica dengan Shiren semakin mengalami kemajuan. Anak kecil itu sudah mau diajak jalan-jalan oleh Monica. Meskipun begitu, Darrell tidak mengizinkan Shiren menginap di rumah mantan istrinya. Bagi pria itu, sudah bagus dia memberi izin Monica membawa Shiren jalan-jalan saat weekend. Jam 9 pagi, Shiren diantar oleh Mika ke rumah Monica. Rencananya hari ini Monica ingin mengajak kedua putrinya pergi jalan-jalan. "Bu, jam 4 sore, saya disuruh Pak Darrell untuk menjemput Shiren." "Iya Mik, terima kasih ya Shiren. Tante pulang dulu ya." "Shiren yang pintar ya sayang, jangan menyusahkan Mama Monica." "Iya Tante, nanti sore jemput Shiren." "Iya," saut Mika sambil melangkah ke arah mobilnya. Tak lama setelah mobil Mika pergi, tiba-tiba sebuah mobil berhenti di halaman rumah. Monica yang baru saja masuk ke dalam rumah kini keluar lagi. Dia mengira yang datang itu adalah Mika, namun ternyata bukan Mika yang datang, tapi yang datang adalah Delon. "Mau apa kamu kesini?" tanya Monica geram. "Aku mau minta maaf sama kamu, dan aku mau melihat Kiran. Sudah beberapa bulan, kenapa baru hari ini kamu mencarinya?" tanya Monica. Aku tahu. Pasti karena kamu sudah dibuang Bianca kan, Monica?"
Tolong maafkan aku, maafkan kehilafanku. Tidak akan. Andai Bianca tidak membuang kamu, pasti sampai hari ini kamu tidak bakalan ingat dengan Kiran, sahut Bianca. Sekarang aku minta sama kamu segera pergi dari sini. Pergi, ibunya mengusir. Papa, Kiran tiba-tiba keluar dari rumah dan melangkah ke arah papanya. Netra Delon beralih ke arah suara yang memanggilnya. Seketika itu juga dia duduk berjongkok karena putrinya datang ingin memeluknya. Monica membiarkan putrinya dipeluk sebentar oleh papanya. Beberapa saat kemudian, dia langsung mengambil Kiran dan menggendongnya. Ayo nak, kita jalan-jalan. Monica melangkah masuk ke dalam rumah untuk mengambil tasnya. Delon melangkah ke arah mobilnya dan menjalankan mobilnya keluar dari halaman rumah Monica. Hari ini Monica membawa anaknya ke kebun binatang. Saat sampai di sana, Siren dan Kiran sangat senang sekali karena diajak melihat berbagai macam jenis binatang. Ma, aku mau difoto sama jerapah, pinta Siren tangannya sambil menunjuk ke arah jerapah. Iya, tapi jangan terlalu dekat dengan pagarnya ya, Siren mengangguk. Lalu dia melangkah ke arah jerapah. Monica kemudian membidikkan kameranya ke arah Siren yang sudah berpose dengan berbagai macam gaya. Dia sudah terbiasa difoto oleh Mika dan Alea yang diatur dengan berbagai macam gaya. Setelah puas berkeliling di sana, Monica membawa putrinya ke toko kue dan kedai es krim. Di kedai itu mereka duduk memakan es krim. Siren memakan es krimnya sendiri, sedangkan Kiran disuapi oleh Monica. Enak nggak es krimnya? Enak mah, sahut Siren sambil mengangguk. Tanpa Monica sadari seorang pria dari sudut ruangan sedang memperhatikannya. Setelah menghabiskan es krim, Monica langsung melajukan mobilnya ke arah rumahnya. Jam 2 siang, Monica mengajak kedua putrinya untuk tidur siang. Sebentar lagi, Tante Mika jemput. Siren menolak untuk tidur siang. Masih lama sayang, masih 2 jam lagi. Siren tidur sebentar ya. Kalau Tante Mika sudah datang, Mama akan membangunkan Siren, bujuk Monica. Siren kemudian berbaring di ranjang Monica bersebelahan dengan Kiran. Wanita itu duduk di samping Siren sambil mengusap-usap rambut putrinya agar cepat tertidur. 15 menit kemudian Siren sudah terbang ke alam mimpi. Pukul 15.30, Siren terbangun dari tidur siangnya. Dilihatnya mamanya tidak ada di kamar. Dia hanya berdua saja dengan adiknya. Siren melihat-lihat isi kamar Monica. Di sana ada sebuah rak kecil. Di rak itu ada beberapa figura kecil berisi foto dirinya saat berada di restoran, di mall, di taman. Foto adiknya juga ada di sana. Netra Siren beralih pada sebuah kotak kecil. Tangan mungil itu kemudian mengambil kotak itu lalu membukanya.